Jadi gimana menurut Inya? Show-nya? Shownya bagus. Ini hampir nangis. Karena Karena sepertinya menjiwai sekali. Itu teaternya lebih bagus daripada teater Inya sendiri. ada ini selimut rapi nggak sih? Udahlah Mau ya. selimutan. Belakang. Mau selimutan aja ya. Oke. Ya kita kembali ke episode kedua. Jadi Ayang bisa nyeritain ke aku nggak? Kenapa sih senyum-senyum? Ayang masih canggung depan kamera. Jadi kan 1 bulan terakhir tuh Ayang sibuk banget, ceritain dong ke aku. Ayang tuh sibuk ngapain sih? 1 bulan terakhir. Enggak 1 bulan terakhir, bulan lalu. Bulan lalu, oh iya. Karena udah selesai ya. Iya. Ya. Gimana tuh? Apa sih yang sedang Ayang lakuin bulan lalu tuh? Bulan lalu kan aku kerja. Sampai ngambil cuti kantor gitu. Iya kan kerja. Terus tapi di luar office hour aku juga ini Preparation untuk kemarin kan mau itu ada musikal polarisasi. asik. Kenapa yang tertarik gitu loh? Kenapa ya akhirnya coba jump in dan ikut? Kok Gitu? kok yang bilang kenapa aku tertarik sih? Ya aku kan emang Suka. sukanya kayak gitu. Gimana sih Ayang? Kok yang nanya? Iya itu yang aku tanya. Kenapa yang suka banget kan? Dari aku kenal Ayang dari kuliah kan. Kenapa hal-hal seperti itu? Aku suka hal-hal seperti Iya gitu. Ya nggak tahu, dari kecil sukanya kayak gitu. Ayang ngebayangin diri Ayang putri Disney gitu. Dari kecil kan suka nyanyi. Terus Terus apa ya? Terus ternyata aku waktu SMP ini dikat aja boleh nggak? kenapa dikat? Kayak aku gagu gitu loh. Oh iya, nggak orang nggak akan ada yang gagu kok. Ini aku habis nail art. Ya kan dari kecil lu suka nyanyi. Terus waktu SMP aku ikut teater di sekolah. Dan ternyata aku suka juga gitu loh. Tapi waktu itu klub teaternya tuh nggak terlalu apa ya? Hype. Bukan nggak terlalu hype, nggak dikelola dengan baik lah. Jadi kayak cuma di awal-awal doang sering latihan, habis itu latihannya udah nggak ada lagi. Ya gitu deh. Terus di SMA juga nggak ada teater, terus di kuliah ada teater, terus aku baru bener-bener aktif teater itu waktu kuliah. Dan selain aku emang suka, aku ngerasa kayak oh kayaknya aku bagus deh. Kayak gitu ya. Terus jadi pemeran utama waktu itu ya. Waktu Jadi kuliah. ya karakternya namanya Meme apa? Lin. Ling gak sih? Lilin tuh itu Yonko di One Piece. Namanya Lin. Yonko tuh apa sih? Kaisar. Ya yang baru episode Is Blue ya. Belum nonton. Jadi kaisar laut. Salah satunya Shanks. Oh. Jadi ya Shanks Ada Ling kayaknya. juga. Ada kayak Lin namanya. Lin. Iya Big Mom. Ada nggak ya posternya sih? Oh, dia cewek. Cewek, ibu-ibu tapi gede gitu. Nah, karena yang udah lama tuh nggak ikut di dunia itu lagi ya. Maksudnya di dunia teater terakhir aku nonton kan pagelaran apa sih namanya pertunjukan Ayang waktu kuliah. Ayang kan lebih banyak main musik, jadi vokalis band, terus sudah kerja kantoran. Nah, Enggak, sebenarnya sampai sampai kuliah tuh maksudnya emang nggak aktif yang kayak tiap minggu latihan itu nggak tiap minggu latihan, cuma setiap pementasan tuh aku selalu ikut gitu loh. Setiap pementasan tahunan itu sebenarnya aku selalu ikut gitu. dialir. Iya, selama aku masih latihan. Oh iya, aku berhenti. Selama aku masih kuliah.
Oh ya, aku berhenti nonton Ayang waktu Ayang jadian sih sama orang lain. Ya itulah Ayang. Namanya Ayang modus. Ini kan wajar ya. Nonton aku bukan karena emang Menikmati pengen nonton seninya dia. ya. Tapi cuma modus doang Ayang. Iya, aku nonton Ayang terakhir tuh waktu Ayang inilah yang masih single, masih aku kejar-kejar tapi ditolak guys. Sedih sih. Kenapa nolak aku? Kenapa jadi Oh ditolak? itu ya. Nggak ditolak sih. Cuma dia jadi nama orang lain aja. Ayang menganggap itu penolakan gak sih? Kan Ayang gak nembak. Oh iya. Tapi Ayang bilang Ayang mau jadian waktu jalan sama aku. Iya. Padahal udah aku traktir makan ya. Nah kan aku juga enggak sih. Aku bilang aku juga ditraktir makan sama mantan aku tapi enggak juga. Ya kan nggak enak, maksudnya kan aku jalan sama Ayang, terus kan aku deket sama mantan aku juga kan. Ya, terus kan kita semakin deket juga, nah terus kayak di waktu aku rasa kayak oh ya kayaknya harus ini nih jadian nih gitu kan. Terus ya udah berarti kan ketika jadian aku udah nggak bisa jalan sama Ayang lagi dong. Iya, dan pacar itu salah satu pria tertampan di kampus kita waktu itu. Aku Menurut akuin Ayang itu. gitu. Iya, menurut aku itu kayak it's not even competition lah dari awal. Ngerasa inferior sekali saya. Tapi nantilah di episode lain yang gitu kita bahas. Cuma gini, waktu Ayang benar-benar rasain ketika balik lagi ke dunia teater, kayak gimana sih berusaha catch up-nya, terus apa yang Ayang lihat di environment-nya, terus ya ceritain dong pengalaman Ayang. Karena kan ini sesuatu yang dipospon sekian lama nih. Iya. Jadi apa aja pertanyaannya? Gimana sih? Gimana aku catch up-nya? Iya, terus apa yang Ayang rasain pertama gitu, apa yang Ayang dapetin dari awal ketika diajak, terus tahu peran Ayang, terus kayak gini, ceritain semuanya. Jadi aku harus mulai dari mana? Ini Mulai dari pertanyaannya. yang pertama lah. Jadi ceritain dari awal ya, waktu Iya. awal keterima itu ya pasti seneng banget gitu loh, kayak seneng banget. Maksudnya kan ya gimana? Ayang lah. Kenapa? Ya kayak ini tuh kayak dream comes true banget buat aku gitu loh. Kan enak jadinya kan. Ya nggak apa-apa. Terus. Ya kayak ini emang hal yang aku pengenin dari lama gitu. Terus kayak ya nggak nyangka, maksudnya pertama kali main musikal malah musikal yang kayak gini gitu. Jadi aku seneng banget waktu itu gitu kan. Terus waktu yang udah waktu akhirnya mulai latihan shock. Kenapa shock? Karena ternyata aku setertinggal itu ya. Maksudnya enggak sih, dari awal aku udah tahu sebenarnya aku bakalan struggling karena kan di musikal nggak cuma nyanyi, nggak cuma acting, nggak cuma bermain teater, tapi kan juga nari. Sedangkan aku sama sekali nggak pernah nari kan. Ayang tahu itu kan, aku nggak pernah nari sama sekali. Jadi aku udah tahu kalau misalnya nari tuh bakalan challenging buat aku gitu loh. Tapi tuh aku nggak tahu kalau ternyata narinya tuh sesusah itu gitu. Se-challenging itu. Iya. Maksudnya sampai aku berpikir kayaknya ini badan aku ini nggak mungkin deh ngelakuin gerakan kayak gini gitu loh. Ya udah, tapi ya mau gimana, udah masuk kan nggak enak juga sama Kajo. Jadi mau nggak mau latihan terus walaupun ya aku juga tahu sih nggak mungkin kayaknya dengan waktu yang sudah ditetapkan itu aku bakalan bisa sehebat yang lainnya, tapi at least aku nggak messed up aja deh gitu loh. Target aku sih kayak gitu. Nggak bikin jelek gitu kan. Lingkungan yang Ayang temuin di situ gimana? Lingkungannya ya seru, baik-baik, suportif banget gitu loh. Maksudnya aku honestly kayak Kenapa? iya aku banyak kebantu lah sama orang-orang di sana gitu. Maksudnya kalau maksudnya mereka tuh orang-orang yang udah
apa namanya, orang yang udah hebat lah di bidang ini gitu kan. Tapi tuh not even once gitu loh aku ngerasa kayak aku di side eye gitu, ngerti gak sih maksudnya? Kayak dikecilkan gitu loh. Malahan Ko Sandi aja waktu awal-awal latihan tuh sempet agak keras, tapi kerasnya tuh bukan gimana, dia cuma ngomong kayak, kan ada gerakan nih yang susah, terus aku nggak bisa, terus kayak dia sempet ngomong, kamu kalau nggak bisa juga aku pindahin kamu ke belakang gitu kan, kata Ko Sandi. Terus aku kan cuma kayak oke. Oh ya udah, habis itu aku latihan terus, tapi habis itu ya udah aku nggak maksudnya walaupun aku gerakannya belum perfect, tapi Ko Sandi nggak mindahin aku ke belakang gitu loh. Ko Sandi cuma sampai detik-detik terakhir tuh Ko Sandi cuma bilang masih ada waktu, ayo latihan terus, masih ada waktu, kayak gitu. Terus apa ya, apa hal baru yang Ayang dapetin, Ayang pelajari dari situ? Terus apa ya, momen yang Ayang rasa ini krusial banget dan nggak bisa Ayang lupain tuh apa? Ya banyak. Ya, ceritain lah. Apa sih? Pengalaman apa yang nggak bisa dilupain? Dilupain ya, the whole experience-nya nggak bisa dilupain. Dan bagian paling menantang lah menurut Ayang. Menari ya. Waktu Ayah dapat skrip itu terus jadi orang Maumere, terus apa sih yang Ayah pelajari? Oh iya bener juga ya. Iya. Itu juga menantang sih. Karena? Jadi kan awalnya kan aku peran aku tuh sebelumnya ya itulah gitu kan, udah ditetapin perannya gitu. Nah, oh ya by the way, peran aku ini ensemble. Jadi kalau ensemble tuh kalau di musikal tuh mungkin kayak supporting gitu ya. Jadi di satu scene misalnya aku perannya jadi apa, tapi di scene lain aku bisa jadi peran yang beda. Jadi gitu. multi gitu lah ya. Terus ya gitu, awalnya aku ya udah emang nari dan nyanyi gitu kan, tapi di tengah-tengah ternyata mereka kayak bikin perubahan, terus aku jadi peran yang pokoknya ada dialog lah gitu, dan dialognya itu apa namanya, background karakternya itu aku jadi orang NTT gitu, jadi aku harus berdialog dalam dialek Maumere lah kayak gitu. Jadi ketika aku dikasih tahu gitu, ya lumayan stressful juga karena kan gimana, maksudnya orang Maumere gimana sih kalau ngomong, aku nggak tahu sama sekali gitu kan. Terus ya aku takut kalau misalnya aku bukan mess up, kayak misalnya ya udah mencoba untuk beraksen Maumere tapi nggak oke, aku takut kayak jadi orang ngeliatnya kayak ih maksa banget sih kayak gitu loh. Jadi kan harus bagus kan. Nah aku nih nggak tahu nih bagusnya gimana gitu kan. Jadi ya udah pokoknya latihan aja terus kebetulan juga pemeran Ella si Jenny itu juga orang NTT, terus jadi campuran tapi ya. Iya campuran, tapi dia maksudnya dia ini dialeknya masih dapat ya. Iya dia kayaknya biasa dialektika NTT juga gitu. Jadi ya gitu dibantu sama Jenny juga, terus ada Kak Ajeng juga sama Palka juga yang kayak ngasih masukan terus gitu. Alan Jovi kan orang NTT juga. Kak Jo tuh sibuk jadi Kak Jo sibuk jadi aku ya gitulah. Oh karena kayak mereka kalau Kak Jo nggak berkomentar apa-apa berarti udah bagus gitu aja. Itu juga baru balik. Terus aku tuh kayak penasaran banget. Aku datang latihan Ayang, aku kan ngikutin gitu. Terus pas hari panggung tuh aku yang deg-degan gitu kan. Gimana nih? Tuh rasanya gimana sih? Itu baru mau
Show pertama lah. Show pertama, ya Allah mau muntah sih. Mau muntah? Serius. Waktu sebelum show pertama mulai tuh aku bener-bener anxious banget, terus kayak ya mau muntah. Udah gitu aja, mau nangis, mau muntah gitu. Cuma ya udahlah, waktu curtainnya udah up, ya udahlah, apa namanya, live and let die. Udahlah gitu loh, whatever happen. Cuma ya udah, cuma inget yang selama ini udah dilatih, terus kayak berusaha nggak messed up, udah gitu. Ya udah sih. Terus di show selanjutnya? Di show selanjutnya ternyata udah berkurang ininya. Cuma kan itu ada 6 show, jadi semakin lama show, semakin sering show-nya itu kayak ya semakin berkurang. Terus juga aku jadi udah hafal nih, oh ini momen aku ganti baju, ini momen aku chillin. Terus ini momen aku mendalami karakternya lagi gitu. Karena gini loh, kan aku perannya beda-beda ya. Jadi di setiap scene kan pendalaman karakter aku harus beda-beda juga kan. Karena kan nggak mungkin aku di scene podcast, terus aku di scene yang jadi mamahnya Ella itu, kan aku bukan orang yang sama kan di cerita itu. Jadi ya gitu, harus ada pendalaman karakternya. Dan itu dilakukan sendiri. di setiap show? Iyalah. Terus vibe-nya setiap show itu sama nggak? Ada nggak yang up and down-nya? Di show ini kurang, di show ini bagus? Harusnya sih secara profesional kan tetap ya. Yeah. Cuma ya aku nggak tahu, aku sih berusaha untuk sama ya, konsisten terus. Tapi jujur aja, kalau misalnya penontonnya itu ngasih feedback yang asik, kita jadi kayak ada energi tambahan lagi aja sih gitu. Terus selama 6 show cerita yang sama, peran yang sama, ada ngerasa jenuhnya nggak sih? Kayak ya Allah ini lagi gitu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak, karena setiap ngelakuin, setiap on stage itu nggak tahu kalau orang lain, cuma kalau aku tuh kayak tetap ada pressure. Ya maksudnya emang aku udah ngelakuin ini sebelumnya, tapi ini bukannya sama kayak sebelumnya, ini bisa aja berbeda. Jadi gimana biar nggak beda, ya harus usahain 100% kayak gitu sih. Itu Ayang pernah ngerasa nggak sih di antara 6 show tuh Ayang yang paling underperform gitu dari? Ada yang enggak, ada yang over juga, ngerti nggak? Iya, jadi kayak waktu show ke-5 show ke-5 atau show ke-4 gitu. Ke-5 tuh sore berarti ya? Siang. Enggak, show ke-4 malam Sabtu. Malam Sabtu itu waktu adegan aku dialog itu, aku nangis. Seharusnya aku nggak boleh nangis gitu loh. Aku sedih tapi aku jangan nangis gitu loh. Tapi aku malah nangis. Terus jadi kayak, nah itu terlalu over kan. Terus pendapat orang? Waktu itu sih akhirnya dibilang sama Palka itu kan Astradanya ya kalau nggak salah, atau director juga ya, aku lupa. Ya dibilang sama dia, jangan nangis gitu. Oh kalau mau nangis harus tahan, pokoknya nggak boleh nangis katanya gitu. Iya lucu banget. Itu kan padahal itu emang adegan yang menyentuh ya, berarti kan memang mereka benar-benar menggarap skrip dengan baik. Iya tapi kan nggak boleh off karakter juga kan. Oh gitu. Oke. Dan Ayang ini yang aku tahu banget, sampai Ayang ngambil kelas di Semesta buat ini. Itu tujuannya apa? Ya tujuannya itu karena kan waktu pertama kali masuk, pertama kali latihan, awal-awal latihan itu kan aku shock ya dengan ternyata tuh banyak banget yang harus aku catch up gitu loh. Ya bahkan di nyanyi pun yang aku pikir aku udah paling oke lah ya. Ya maksudnya aku nggak pernah kesulitan buat nyanyi, tapi ketika
ikut musikal ini kayak aku ngerasa kok aku nyanyinya sucks banget sih kayak gitu loh. Jadi aku kayaknya aku harus ngambil kelas deh gitu. Maksudnya supaya untuk ngejar ketertinggalan aku. Kayak karena aku ngerasa kayaknya nggak cukup deh latihan ini doang gitu. Oke. Iya sih. Dan efektif nggak? Kelasnya. Karena gini, aku tuh nggak full ikut semua kelasnya. Karena kan banyak jadwal yang bentrok. Jadi ya itu. Tapi kelas-kelas yang aku ikut itu sangat helpful gitu loh buat aku ya. Kalau menurutku sih gitu, sangat helpful. Jadi ya maksudnya terutama untuk bagian aku dialog ya. Itu Ya banyak banget sih pelajaran yang bisa aku terapin di. Contohnya. Hah? Contohnya. Iya, kayak apa ya, ucapan yang emang bikin nanya, oh ya ini oke nih. Ya siapa tahu orang juga mau ikut teater ya. Oh gini. Tapi ini sebenarnya saran dari semua orang juga sih, gitu kan. Kayak kan selain ikut kelas itu kan aku juga latihan sama teman-teman aku juga kan. Jadi dan mostly emang sarannya juga sama gitu loh. Maksudnya kalau nyanyi atau berdialog ya harus dipikirin tujuan dari wordnya itu gitu loh. Maksudnya kayak ngomong ini tuh tujuannya apa gitu loh. Apa yang dirasain ketika ngomong ini gitu loh. Dan ya udah coba didalamin perasaannya itu. Terus ketika udah didalamin perasaannya dan ketika ngomong atau ketika nyanyinya ya udah jadi emang lebih ekspresif aja gitu. Punya nuansa kan. Iya. Iya kali ya. Jadi aku sih basically seneng ya yang ikut teater, soalnya the new experience juga, dan semoga bukan teater terakhir Ayang ya. Karena aku ngelihat industri musikal ini bakal jadi something kalau arahnya bener. Menurut Ayang kayak gitu? Yap, menurut aku kayak gitu. Cuman beberapa pandangan kan bisa beda-beda ya. Kalau kata Quietness tuh susahnya itu industri musikal itu Broadway di luar. Itu cuma ya turis yang banyak ya datang gitu loh. Nah di Indonesia tuh gimana? Soalnya itu bukan hiburan yang kayak beli tiket bioskop kan 50.000 bisa, 60.000. Ini kan kalau musikal kan lumayan juga harganya kan. Nah menurut Ayang gimana tuh? Menurut aku bisa-bisa aja sih. Sebenarnya kan ada yang mirip-mirip, ya nggak benar-benar musikal, cuma kan kita kan ada yang pagelaran yang emang ditonton kebanyakan oleh bule-bule kan. Iya, itu kayak Kecak Api di. Iya, terus Prambanan juga kan. Tapi kan juga kalau waktu kita nonton sebenarnya orang Indonesia juga banyak sih nonton Kecak. Lumayan tahu ya. Orang Indonesianya banyak ya. Iya. Ayang tahu dari mana dia orang Indonesia? Emang Ayang nanyain satu-satu Indonesia? Siapa tahu orang Thailand. Ada kok tulisannya di atas Indonesia. Emang Ayang nggak ngeliat selama ini di Bali tuh kelihatan tau. Oh Ayang sih nggak pakai kacamata. Ya inilah kalau kebanyakan ngurusin santet. Ya gitu. Ya maksudnya tapi kan banyak bulenya kan. Kalau aku senangnya gini sih Yang, karena kan aku merencanakan comeback di dunia film, industri kayak gitu-gitu, karena kayaknya menyenangkan. Kalau kemarin kan alasan aku nggak kerjain lagi karena duitnya nggak ada ya, dan kayaknya capek banget gitu. Sekarang kan duitnya udah kekumpul nih. Emang duitnya boleh dipakai buat kayak gitu? Ya kan duitnya mana yang ngomongin bukan duit pribadi ya, maksudku kayak penghasilannya dapet. Iya emang duit pribadi boleh dipakai buat kayak gitu. Buat apa? Buat bikin film. Ya boleh lah. Buat sekolah ya. Ya itu juga. Emang udah cukup buat sampai kuliah. Insya Allah. Iya. Ini sembarangan ngomongnya. Karena yang aku suruh masukin SBN kan. Ori, suku belum ya? Ya kan yang gimana sih?
Emang yang ngirim berapa? Ratusan juta Itu. juga kan. Ya, tapi itu kan belum cukup sampai kuliah. Ya. Iya kan dimasukin Dori dulu, udah. Jadi emang Ayah nggak penasaran apa kalau setelah Ayah ikut musikal, setelah Ayah ikut pelatihan, terus kita bikin film itu jadinya kayak gimana? Gitu. Yang tahu kan film yang Ayang pemerannya itu ada di list internet film pendek terbaik di Indonesia. Tapi kan terbaiknya ya bukan karena aku pemerannya. Terbaiknya kan apa? Ya karena yang buat. Kok Ayang tumben muji aku? Saya kan emang iya. Tapi kan ini seru, ada banyak cerita yang masih bisa kita explore, kita buat lah ya 2025 lah setelah semuanya kelar ya. Tapi aku nggak tahu deh yang, maksudnya aku nggak tahu. Aku ngerasa ya kalau aku nggak ngeraguin kalau Ayang bikin film, tapi kalau Ayang bikin musikal, Aku nggak mau tahu. bikin musikal, aku nggak mau bikin musikal, aku mau bikin film. Film musikal. Nggak musikal juga, belum lah skill aku di situ. Tapi kan ini lagi ngomongin musikal terus. Iya kenapa kan Ayang tiba-tiba ikut ngomong- peran, ikut Ayang kan latihan proper, latihan blocking, latihan dialog, karena waktu nonton musikal Ayang tuh aku terinspirasi satu ide cerita yang bagus banget sih. Oh. Yang bagian Ayang, ini kan emang boleh diceritain ceritanya? kan nggak boleh ya. Aku nggak tahu sih, maksudnya. Ahok aja cerita kok waktu di Malaka Project. Udahlah Ahok spoiler juga. Kan cuma Tapi empat. kan aku nggak tahu apakah. Ayo nanti Kak Joko bikin- sensor aja bagian yang aku sebut. Jangan deh. Kamu nggak tahu ya? Ya udah intinya ada part dari cerita musikal itu Hah? yang benar-benar menginspirasi aku untuk kayaknya aku harus buat film lagi deh nih. Oh gitu. Jadi ketika nonton itu Ayang jadi tumbuh nih. Iya. Keinginan. Iya, kayak hasrat-hasrat imajinasinya tuh untuk muncul gitu bikin loh. film lagi gitu. Iya, more and less. Oh, kayaknya di adjust ini jadi film. Wih, seru nih gitu. Itu yang aku senang salah satu selain nunggu Ayang ya. Dan Ayang tahu nggak? 2 show aku nggak komplit nonton ya. Tapi kan most of the show aku ada. Dan setiap Ayang mau muncul itu setiap aku deg-degan gitu. Oh iya. Iya beneran. Ayang nih. Dan setiap aku mau nonton sama siapa selalu aku bilang, ah ini bentar lagi Ayang. Bentar lagi Ayang. Tuh ya. Gitu-gitu. Jadi seru. Tapi tekor juga tahu Yang. Kenapa tuh? Show 1, show 2 yang pokoknya kan aku selalu ngasih Ayang bunga nih. Lama-lama kali 5 show main juga ya 300.000 lah. Enggak loh, enggak. Kan Ayang enggak selalu beli bunga. Iya. Ada lah 3 kali kan. Kirana juga diminta dibeliin. Itu Ayang harus tahu Kirana nonton itu kayak gimana serunya tahu. Iya. Itu dia hal terindah juga selain show Ayang kayak nggak tahu joget tuh dia joget gitu terus Iya. ibu terus aku nggak ngelihat penonton lain yang matanya lebih berbinar dari Kirana gitu. Iya sih. Lucu. Terus juga habis ini kan jadi gantian setelah aku selesai ikut musikal, Kirana sekarang gantian, dia lagi preparation musikal di sekolahnya gitu. Terus dia jadi kayak, ayo mau melatih aku gitu. Ayo mau melatih aku. Ibu kan abis ini, ibu kan Musikal. abis ikut musikal. Nah sekarang ibu latih I-nya gimana, ini gimana biar bisa bagus gitu loh. Terus kemarin kita sempet latihan. Oh iya. Terus anaknya bagus. Ya nggak yang bilang ikan mujair itu ya. Iya gitu. Jadi lucu kok sih. Lucu ini. Kirana bilang dia ada teater di sekolah dia tuh tiap 2 tahun sekali ya, ada teater proper gitulah. Nah, terus si ibunya ini kan cerita Danau Toba tuh ikan emas. Nah ibunya ingatnya ikan mujair. Oh ininya jadi ikan mujair. Kok mujair sih? Terus Dani
bukan bilang Mujair katanya gitu. Loh iya kan kemarin Miss Neni bilangnya Mujair. Oh, terus kapan kita sadar kalau itu bukan ikan mujair? Iya kan aku ya benerin, bukan ikan mujair deh, ikan emas ya aku bilang. Iya gitu deh. Dan Kirana itu emang nurut bapaknya sih, dia performer lah. Dia tuh suka perform gitu. Gue walaupun nggak seberbakat Muti ya suka juga gitu, apalagi teater, apalagi musik. Jadi kayak ya ngelihat Muti ada di panggung tuh ya wow, gila seru kali ya gitu. Ada di stage, ada di ini. Ya kayaknya bakal return juga lah. Apa bikin musikal aja gitu. Nah itu sih yang aku bagian susahnya tuh nggak tahu ya. Bagian tersulitnya mungkin audisi sih. Maksudnya kalau latihan ya bisa lah diforsir gitu. Tapi kalau audisi itu nggak tahu gimana ya biar keterima gitu loh. Ya udah buat. Ya kayaknya harus sayang yang buat biar nggak gitu. biar aku bisa ini deh, biar aku bisa keterima. Aku lebih tertarik jadi investornya aja sih. Kalau industri bisa jalan nih, maksudnya. Mahal ya, mahal banget. I know. Investor nggak cukup ah. Makanya environment-nya harus dulu. Intinya kalau Dan ini sih yang maksudnya emang butuh banyak support dari orang ya, karena bikin musikal itu mahal banget. Aku waktu pertama kali ngeliat set polarisasi, aku cuma mikir kayak gila ini berapa duit nih habis, udah kayak bangun rumah beneran gitu loh. Terus aku kayak berapa ini semua, terus aku kayak aku nggak kebayang sih kalau bikin pasti mahal banget, kayak masih ada anak 2 gitu. Ya kita kerja sama lah. Aku tertarik di bisnis itu. Kayak nonton apa ya kemarin yang lagi ditonton yang tuh Elvis. Oh, Elvis. Kayaknya man behind the business tuh oke banget gitu ya. Kayak ngeset, nyari fundingnya atau apa, dan aku kan ngerti juga part-part dari situ, jadi asik kayaknya. Tapi enggak ya, menurut aku nggak tahu ya. Maksudnya industri musikal ini kan juga baru menyala lagi tuh kan mungkin 5 tahun terakhir, beberapa tahun terakhir gitu kan. Early stage banget. Iya, dan kita tuh sekarang masih early stage banget gitu loh. Jadinya aku nggak tahu, cuma emang butuh support dari banyak orang banget gitu loh, supaya industri ini bisa berkembang jadi suatu industri yang bisa menguntungkan dan bahkan mungkin bisa jadi jadi pemasukan devisa juga gitu loh. Ngerti nggak sih? Ya kalau industri kreatif kita bisa jalan, sebenarnya peluang paling gede itu sebelum ke musikal ya, film. Ya, soalnya runutannya pasti kayak gitulah. Either in and out ACDC lah, entah yang mana duluan. Cuman kan film udah growth nih. Itu seharusnya bisa jadi jembatan baru nih untuk industri lain berkembang. Jadi lokomotifnya ada gitu. Dan film-film kita kan dibanding negara ASEAN lain ya paling saingannya Thailand lah ya. Itu pun aktor kita, penulisan sekarang. Aku rasa kalau aktor, kalau talent nggak kurang sih. Ya nggak kalah sih. Terus juga secara teknologi, secara niat juga kita udah lihat nih potensi-potensi film Indonesia ini sebenarnya bisa bagus banget gitu loh. Dan dari situ kan kalau industri kreatif kita benar-benar bisa jalan, khususnya Jakarta ya, itu it's gonna be good gitu loh. Jadi sesuatu yang baru aja gitu. Nggak perlu bergantung sama manufaktur kalau sebesar itu. Iya, tapi mindsetnya tuh jangan selalu pengen hasil yang cepat kelihatan, karena enggak, maksudnya kalau kayak jangan kayak dibandingin di Indonesia mah kayak gini gitu loh, kalau di luar jauh banget sama luar. Maksudnya jangan dibandingin kayak gitu, karena mereka itu udah udah menjalankan industri itu selama ratusan tahun, puluhan tahun hampir gitu. 1 abad lah. Tapi sedangkan gini kita yang tuh baru mau growth gitu. Tapi kan. itu penting juga yang supaya ada indikator juga kan. Iya, tapi maksudnya
jangan yang kayak Seekspektasinya sebesar itu gitu. bukan quality of pertunjukannya ya, tapi returnnya, ngerti nggak? Oh iya. Karena pertama bikin musikal itu mahal, kedua juga ini interest orang nih harus dibangun juga gitu loh, ngerti nggak? Awareness-nya. Mungkin sekarang interest orang nonton musikal di Indonesia nggak sebesar orang Amerika nonton musikal gitu, tapi ini harus dibangun karena kalau ngelihat kayak orang Indonesia nggak tertarik nih nonton musikal, buktinya cuma segini gitu kan. Tapi kalau kita udah berhenti sampai di situ ya sampai kapanpun orang Indonesia akan kurang interest gitu loh untuk nonton musikal. Menurutku sih packagingnya juga kita harus ngasih diferensiasi sih. Maksudku Harus disesuaiin sama Indonesia. iya, juga gitu. elemen of musicalnya itu loh. Namanya mungkin bukan musikal, mungkin banyak unsur lainnya masuk gitu. Unsur lain masuk kayak Indonesia itu kan entah kenapa ya aku ngelihat kalau kita suka musik, tapi kalau namanya musikal itu tuh kayak ngebayangin ini gonna be lame atau mungkin karena karena ini siang apa film yang dulu Glee itu loh. Glee. Iya itu kan hater Aku suka sama Glee. iya aku kan orang dulu stereotipnya nonton Glee cupu gitu. Dan film-film musikal di Indonesia kan nggak pernah yang benar-benar diapresiasi segitunya ya. Tapi Anyway, nggak gini. Ayang suka musikal nggak? Sebelumnya? aku nggak sadar aku suka sih, tapi Tapi ketika ngelihat nggak pernah nonton kan? Dan Ayang nggak tahu kalau Ayang suka musikal kan? Iya. Tapi waktu Ayang belum nonton, ketika dengar musikal, Enggak, apakah Ayang tertarik? enggak. Jadi sebenarnya menurut aku kenapa orang berpikir musikal lame, karena dia belum nonton gitu loh. Dia belum tapi kayak Joker orang benci karena itu musikal, kita menikmati banget. karena Joker orang ekspektasinya bukan Oke. musikal. So, kayak film terbaik versi aku kan masih musikal ya. Amadeus itu kan musikal ya. Oh iya, hitungannya. Amadeus. Tapi ya, nah itu tuh bagaimana Amadeuskan teatrikal ini, karena kan mereka nggak jualan musikalnya, Iya. tapi we know that it's a musical movie gitu loh. Tapi musikal movie sama pertunjukan musikal itu juga beda loh ya. Ya, I know, kita kan treatmentnya nggak sama juga. kalau gitu. di UK, di Amerika kan orang lebih kenalnya dengan Broadway ya. Iya. Broadway, kayak kalau dengar nama Broadway itu lebih, walaupun pertunjukan di dalamnya musikal pun, interest orang tuh lebih ke ceritanya gitu. Jadi kayak ketika kita bikin teaternya mau yang dijual ceritanya atau formatnya. Menurutku fokus utama industri itu tetap jual ceritanya. Format itu nggak usah dikasih tahu lagi. Ya orang Oh, maksudnya. bakal nangkap itu Tapi musikal. sebenarnya formatnya itu juga kita bisa bermain banyak loh di formatnya, kayak Iya. ya formatnya itu enggak, ya kita bisa ngelakuin banyak hal gitu loh di situ. Benar. Jadi makanya semoga Menurut industri. aku formatnya juga, Ya, kalau tapi aku nggak perlu sih ya. jadi jualan. kalau aku dikasih jualan kayak gitu aku beli kok. Ya kan pengenalan awal yang lama-lama juga orang udah tahu. Pokoknya ada nama Broadway. Nah, IP nama Broadway itu di Indonesia apa nih? Masa musikal? Generik banget ya? Kan kita, Ayam paham kan maksud lo? Terus apa dong? Nah, itu yang mau serius industri, kalian punya peluang nih di sini nih, nyiptain IP dan brand yang kuat gitu loh. Ya apa? Broadway kalau di Indonesia ini apa? Broadway. Kalau jalan papan tuh Broadway. Broadway, iya. Jadi kayak orang tahu itu teater. Nggak mungkin juga teater gitu kan. Nah ini aja belum ada nih namanya nih. Atau itu nama brand. Broadway itu nama brand atau enggak? Nggak tahu. Jadi harus ada brandnya dulu, dia payungnya dulu. Oke nggak pemikiran gue? Enggak, menurut aku enggak. Ya yang memang. Menurut aku ya udah. Di Ya situ. namanya musikal aja. Nggak bisa. Musikal aja yang nggak apa-apa. Nggak. Kalau kita Cuma- mau bikin aku harus cari nama satu. Cuma apa. emang pengenalannya aja ke orang-orang. Oke deh. Ya udah.
udah deh, aku mau bobo. Ya, coba. Kita mau ngobrol yang lain lagi nggak? Biar sekalian. Nggak ada yang lain apa? Banyak lah. Kehidupan rumah tangga, kehidupan Tuhan. apa ya aku mau nanya ya ke yang kemarin tadi. Cuman ya udahlah. Nanti aja next aja. Kita mau bobo. Kerjaanku banyak nih. Mereka minta skrip besok. Untunglah udah ada editor. Oke, see you. Kok gitu doang? Terus gimana? Oke, terima kasih sudah menonton obrolan ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Ih, Kenapa? kayak nggak niat banget sih bikin video. Terus gimana, Yang? Tadi kita terakhir ngobrolin apa? Broadway? Nama musikal. Iya. Emang Ayam pikir itu udah berapa menit? Nggak tahu. Udah sejam tahu. Oh iya. Iya. Emang mau dipanjangin lagi? Enggak sih. Coba maksudnya ngegantung aja gitu. Menurut aku nggak apa-apa sih gitu. Terus kan aku terakhir bilang gitu kan. Iya, sudah. Menurut Ayah nggak apa-apa. Agree Menurut aku to nggak apa-apa. agree, Musikal aja. agree to disagree. Hmm. Kalau aku harus cari nama brandnya sih. Ayah nggak mau lihat aku main musikal. Coba yang nyanyi dulu. Mengubah Indonesia. Ayo coba. Coba ya. Denting pian. Enggak, itu bukan lagu musikal. Oke. Mengubah Indonesia. Kok kayak Menyala. jadinya surem ya. Jadinya mengubah Indonesia kok serem ya. Menyala. Menyala. Buat ngudut ya menyala. Ada apa lagu lain gitu? Lagu bluesnya apa? Jogro. Janji palsu. Janji palsu. Janji palsu. Janji palsu. Enggak. Yang lain coba. Menyala. Yang Ayang bisa disu. Ayang nyanyi kayak gitu Ayang bisa disu. Menyala. Capek aku. Namaku Bento, rumah real estate. Dah. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas segalanya. Ayang. Wajahku ganteng,